Mengelola keuangan untuk tabungan di masa depan menjadi salah satu fondasi yang paling penting di dalam kehidupan. Seperti di video kali ini, saya buat video dengan judul Tips Bagaimana Mengatur Keuangan. Jadi, kali ini aku membuat video tentang bagaimana mengatur gaji yang terencana untuk generasi milenial. Tapi sayangnya ya, tidak semua orang bisa menabung dan mampu mengelola keuangan dengan baik. Khususnya itu generasi usia 18 hingga 30 tahun atau yang biasa kita sebut generasi milenial. Bagi sebagian orang itu tuntutan gaya hidup dan perilaku yang konsumtif itu mungkin menjadi salah satu faktor utama yang membuat kita tuh cenderung lebih suka menikmati hidup untuk jalan-jalan atau nongkrong, belanja online, nonton konser, atau hiburan-hiburan lainnya. Jadi hal ini tentunya merupakan sebuah fakta yang mengkhawatirkan, terutama bagi kita nih. Kita harus mengingat nih, terus melambungnya harga tanah itu, properti hingga kebutuhan pokok bisa terjadi kapan saja. Tak heran nih bagi sebagian orang, bukan sebagian orang lagi, bagi kebanyakan orang, jika sudah bertahun-tahun lamanya bekerja, tapi tak sepeser pun uang terkumpul untuk dijadikan sebagai tabungan masa depan. Jadi menabung itu jelas tidak mudah sih, memang tidak mudah. Maka dari itu dibutuhkan tekad yang bulat dan pengelolaan keuangan yang baik agar bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan kita agar lebih maksimal. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk para generasi milenial yang masih kesulitan mungkin dalam mengatur keuangan, yuk simak, sini aku kasih tipsnya bagaimana mengatur keuangan yang terencana seperti yang video aku buat ini ya. Nah, dalam video ini aku buat tabel. Tabel itu berisi 4 kolom. Nanti 4 kolom ini ada pos-pos tertentu untuk kita mengatur atau mengelola keuangan kita. Nah, di kolom yang pertama itu tulis kas masuk di situ. Kolom yang kedua itu bulanan. Lalu yang ketiga itu aktual. Yang keempat selisih. Sebelum kalian mengetahui apa sih gunanya tabel pertama, kedua, ketiga, dan keempat, nanti akan aku jelaskan. Nah, di kolom yang pertama ini kas masuk itu gajinya berapa. Di sini aku mencontohkan untuk gaji yang 3 juta rupiah ya teman-teman. Lalu yang kedua itu kalian buat pos yang kedua itu pengeluaran tetap. Jadi pengeluaran tetap ini macam-macam ya, tergantung pribadi kita masing-masing. Di sini untuk pengeluaran tetap aku buatkan 2 pos untuk pengeluaran tetap ini. Pengeluaran tetap ini menurutku itu sangat penting karena pengeluaran itu tidak berubah-ubah, sudah terencana untuk 1 tahun ke depan. Aku di situ buat posnya, yang pertama itu tabungan, yang kedua itu investasi. Investasi ini bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa berupa investasi ke tanah atau ke emas, atau bisa juga untuk asuransi masa depan. Nah, untuk tabungan sendiri aku buat sebesar 900.000 dari 3 juta itu. Lalu investasinya 300.000, kelihatan kecil ya, tapi kalau lama-lama dan terus-menerus kita konsisten itu nggak kerasa hasilnya. Nah, untuk total pengeluaran tetap ini sebesar 1.200.000 rupiah. And then pengeluaran variabel. Apa sih pengeluaran variabel? Jadi pengeluaran variabel ini adalah pengeluaran yang sewaktu-waktu itu bisa berubah ya tiap bulannya, tergantung dari harga barang atau
tergantung dari kebutuhan kita. Bisa saja kebutuhan bulan ini tuh segini, bulan depannya mungkin akan berkurang atau bertambah. Jadi pengeluaran variabel ini bisa berubah-ubah. Yang pertama aku buat posnya untuk pengeluaran variabel itu belanja bulanan ya. Yang kedua itu listrik. Nah, listrik ini juga bisa berubah-ubah ya. Lalu transportasi, biaya transport. Kalau kita mau keluar kerja atau keluar belanja kan butuh bensin. Lalu yang ketiga itu belanja mingguan. Lalu yang seterusnya itu pulsa atau kuota. And then yang terakhir itu aku buat posnya untuk pengeluaran variabel itu hiburan. Jadi hiburan ini bisa bermacam-macam nih teman-teman. Di sini aku tetapkan angkanya untuk nominal yang belanja bulanan itu 600.000. Pokoknya 600.000 itu kayak angka yang aku tetapkan untuk pengeluaran bulanan aku. Lalu listrik itu 200.000, transportasi 200.000, untuk belanja mingguan 400.000, jadi setiap minggu itu 100.000. Pulsa atau kuota itu 100.000. Lalu untuk hiburan ini bisa 150.000. Hiburan ini bisa misalnya kamu nongkrong sekali-sekali di kafe, jadi kamu bisa pakai dana hiburan ini. Atau juga liburan bisa juga. Jadi untuk total pengeluaran variabel ini, kalau di total itu bisa nominalnya 1.650.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Ini cuma gambaran besar ya. Mungkin pengeluaran teman-teman bisa sama ataupun berbeda dari apa yang aku buat ini teman-teman. Jadi di sini kita akan menghitung berapa sih pengeluaran dengan gaji 3 juta ini, total pengeluarannya berapa sih? Jadi total pengeluarannya dengan budget yang sudah kita tetapkan itu sebesar 2.850.000 rupiah. Berarti di sini masih ada sisa ya teman-teman dari budget yang sudah kita buat. Jadi sisanya itu 150.000 rupiah. Untuk apa sih gunanya sisa uang ini tadi? Di sini aku buat sisanya tadi itu bisa sebagai pegangan kita, atau juga di sini bisa kita simpan sebagai dana darurat. Sewaktu-waktu kita misalnya lagi butuh banget uang, jadi kita bisa gunakan sisa uang tadi sebagai dana darurat kita. Nah, di situ ada kolom aktual dan selisih ya. Misalnya aktual itu belanja sebetulnya itu berapa sih keluarnya, dan selisih itu berapa. Jadi untuk aktual itu misalnya kamu belanjanya aktualnya tuh 550.000 saja, jadi selisihnya 50.000, masih berarti plusnya 50.000. Begitu juga misalnya listriknya 250.000, tapi kita budgetin 200.000 aja, berarti selisihnya 50.000 ya teman-teman. Jadi kita minus 50.000 sesuai budgetnya. Jadi kalau kita buat budget seperti ini, tabungan kita itu bisa menghasilkan satu bulan itu 900.000 per bulan ya. Jadi kita hitung dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan tabungan sebesar 10.800.000 rupiah, hampir 11 juta ya teman-teman. Cukup banyak bukan?
Jadi gunakan uang kita itu sebaik-baiknya buat budget perencanaan sesuai kebutuhan teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang sudah mampir di video ini, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk support teman-teman semuanya dengan cara klik subscribe, like, comment, and share juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.